Langsung aja, di video ini lo akan belajar soal gimana lo bisa menghadapi kecemasan dan jadi orang yang keren lewat kesendirian. Kalau misalnya lo lakuin apa yang gue akan ajarin di video ini, lo akan jadi jauh lebih keren dibandingin teman-teman lo. Oke, sebelum mulai, lo harus ngerti dasarnya dulu. Dan gue akan menjelaskan dasarnya lewat sebuah cerita. Cerita yang nggak menyenangkan soal The Black Death. Apa lo tahu peristiwa Black Death? Nah, di tahun 1347 sampai 1352, wabah Black Death itu membunuh lebih dari sepertiga Eropa. Lo bayangin kalau misalnya itu terjadi di Indonesia sekarang. Dari 300 juta penduduk jadi 200 juta cuman dalam waktu 5 tahun. It was a depressing and frightening time. Biasanya di Florence, Italia, lonceng gereja akan bunyi ketika ada warga yang meninggal. Di tahun itu, lonceng nggak pernah berhenti berbunyi. Sampai akhirnya, pembunyian lonceng harus diberhentiin. Orang udah putus asa, dan mendengar lonceng kematian cuman meruntuhkan moral semua orang. Orang ngerasa bahwa, apakah gue selanjutnya? Dan ketika ngebaca soal Black Death, tanpa meremehkan apa yang terjadi sekarang, gue sendiri merasa bersyukur kalau yang kita hadepin sekarang itu bukan Black Death. Lo coba bayangin, mortality rate dari Black Death itu 60%. Artinya kalau misalnya lo kena Black Death, ada kemungkinan 60% lo akan mati. Nyawa lo jadinya kayak koin toss. Kalau misalnya lo lempar koin dan keluarnya angka, lo hidup. Kalau misalnya keluarnya gambar, ya udah. Bahkan lebih parah dari itu lagi, karena koin toss itu 50-50, 50-50. Kalau ini 60%. Bahkan berarti Black Death itu lebih mematikan dibandingkan jentikan jari Thanos. Dan ini nyata, bukan film. Gilanya lagi, di tahun 1350-an itu, nggak ada yang tahu apa yang terjadi. Mereka nggak tahu apa itu bakteri Yersinia pestis. Itu bakteri yang menyebabkan Black Death. Lah, mereka bahkan nggak tahu apa itu bakteri. Satu-satunya yang mereka yakini adalah penjelasan supernatural. Ada yang bilang Black Death itu disebabkan sama vampir. Ada yang bilang ini adalah kemarahan Tuhan. Bahkan ada yang bilang bahwa Black Death itu disebabkan oleh beberapa planet membentuk sebuah garis lurus. Mereka nggak benar-benar tahu apa penyebabnya. Dan mereka pun tahu itu sehingga mereka keluar dengan banyak sekali penjelasan. Tapi nggak pernah ada yang setuju 100%. Jadi ya kacau banget. Dan bayangin aja, gimana caranya lo bisa punya mental yang cukup kuat buat menghadapi sesuatu yang bahkan lo nggak ngerti. Dan bisa membunuh setengah dari keluarga lo seperti layaknya undian, pakai lempar koin. Tapi di seluruh kekacauan itu ada satu kota yang bertahan. Satu kota ternyata berhasil merespon dengan baik wabah ini. Bahkan nggak jauh-jauh dari Florence yang tadi gue ceritain. Masih di Italia juga. Lo harus belajar dari apa yang orang di Venesia, Italia lakukan. Apa yang mereka lakukan? Basically, mereka mikirin, menciptakan, berinovasi, dan ngetes banyak banget praktik-praktik resiliensi. Mereka terus berusaha gimana caranya supaya orang-orang Venesia bisa tetap punya harapan. Nggak dimakan sama kecemasan, seberapapun parahnya kondisi waktu itu. Bahkan, praktik yang mereka lakukan masih banyak dipelajari dan diteliti sama akademisi psikologi sampai sekarang. Bahkan Venesia lah yang pertama kali menunjukkan kesuksesan besar dari karantina. Mereka yang bikin karantina keren, dan itu terjadi di tahun 1350-an. Buyut lo belum lahir men pas itu. Impresif banget. Hasilnya, di tahun-tahun berikutnya wabah di Venesia mereda. Di kota dan negara yang nggak belajar dari kesuksesan Venesia, Black Death terus terjadi dalam skala cukup besar sampai sekitar tahun 1600-an. Ya udah, sekarang mari kita balik ke zaman sekarang. Mungkin ini udah minggu keempat lo melakukan physical distancing. Untung gue sendiri, pas gue nulis ini berarti udah 2 minggu gue literally nggak pernah keluar kamar. Karena gue di karantina. Dan mungkin lo juga udah ngerasain nih. Oke, gue punya banyak waktu. Gue nggak usah macet-macetan buat ke kantor. Gue nggak usah ngeladenin ajakan pacar ngedate. Gue nggak usah ngeladenin ajakan orang yang bahkan gue nggak suka, dan lain-lain. I wonder, waktu ini gue bisa pakai buat apa aja ya? Ya lo pastinya bisa banget nih ngambil kesempatan ini buat jadi orang yang lebih baik lagi dong. Beberapa menti gue di mentoringnya 1% udah mulai ada yang mulai ngambil banyak kursus, termasuk online kelas 1%.
Ada menti gue yang setelah sekian lama menghindari PR yang gue kasih, akhirnya mulai nulis daily journal. Bahkan salah satu menti gue, ada yang lagi ngeberesin ide buat bikin startup. Gila, keren banget. Tar. Fik, terus ini apa hubungannya sama cerita Black Death lo tadi? Hubungannya adalah karena lo nggak bisa bener-bener effectively improving yourself kalau kondisi mental lo amburadul. Coba bayangin, ketika lo cemas, takut, was-was, apa lo bisa konsen belajar? Apa lo bisa konsen mengembangkan diri lo jadi yang lebih baik? Bahkan, apa lo bisa menjaga daily life lo tetap lancar? Ya bisa aja jawabannya, tapi nggak akan efisien. Ups and downs-nya akan banyak banget. Lo akan banyak dihantam sama pikiran yang enggak-enggak. Makanya di video ini, gue akan bawa beberapa langkah, bukan cuma buat lo untuk meningkatkan ketahanan mental lo di segala situasi, nggak cuma kejadian sekarang aja, tapi kejadian ke depannya, tapi juga gimana caranya lo bisa berkembang jadi orang yang jauh lebih baik dari masa-masa sulit ini. Kece kan? Oke, langsung aja. Yang pertama, kita mulai dari pagi hari, morning routine. Ada orang yang setelah bangun, mereka harus mandi, makan, terus baru berangkat kerja. Ada orang yang setelah bangun, olahraga, mandi, terus baru beraktivitas. Tapi, ada juga orang yang bangun, buka smartphone, terus ketiduran lagi. Bangun lagi pas udah 30 menit lagi harus kerja, udah 9.30, baru mandi, akhirnya telat. I'm a huge believer of morning routine effectiveness. Dan sebenarnya kalau misalnya lo lihat riset, emang nggak bisa dibantah. Kalau misalnya lo punya struktur di pagi hari, dan lo sukses melakukannya, your day will be much better. Gue sendiri udah merasakan. Pokoknya intinya, usahain lo punya struktur yang jelas di pagi hari lo. Dari mulai jam berapa lo harus bangun, sampai udah itu lo mau ngapain aja. Dan exactly pada jam berapa dan menit berapa lo harus melakukan itu. Bagusnya adalah lo punya struktur yang lo bisa jadiin kebiasaan. Misalnya, lo harus bangun setiap hari, termasuk weekend, jam 5. Terus udah itu lo sholat subuh, udah itu mandi, makan, pesan ojek online, ke kantor. Atau lo mungkin bangun jam 5 pagi, sholat subuh, push up 100 kali, mandi, berangkat ke kantor. Tapi sebenarnya kenapa morning routine ini bekerja? Nah, struktur morning routine ini bisa ngasih lo rasa nyaman dan aman. Karena whatever happens out there, lo masih tetap punya your morning routine buat kembali. Enggak, ini serius. Morning routine yang dibiasain itu bisa menurunkan kecemasan. Karena dia berfungsi kayak ritual. Dan ketika lo melaksanakan ritual yang lo sudah kenal banget, yang lo udah nyaman banget, itu menurunkan kadar stres, itu menurunkan kecemasan. Dan ketika ritual tersebut udah lo set bahwa setelahnya lo akan jadi produktif, akan makin gampang buat lo untuk produktif. Jadi dua-duanya kena, lo bisa menghilangkan kecemasan, lo bisa jadi orang yang lebih produktif juga. Terus, apa Fik yang bisa gue lakuin buat morning routine gue kalau kayak gitu? Well, tentunya buat semua orang bisa beda. Tapi kalau secara kegunaan, lo pengen naruh hal yang bisa dilakuin sebentar buat ngasih benefit besar dalam jangka panjang, dan biasanya susah lo lakuin di sehari-hari karena alasan tertentu. Kalau buat gue ini berarti dua hal, olahraga dan meditasi. Dua-duanya considerably bisa dilakuin dalam jangka waktu sebentar. Meditasi sehari 15 menit cukup. Olahraga lo bisa lakuin 7 minutes workout. Olahraga 7 menit. Kalau soal benefit, jangan ditanya. Olahraga itu sepenting itu buat ngebangun reservoir energi lo, supaya lo nggak gampang capek. Dan olahraga juga membantu lo untuk lo bisa fokus sehari-hari. Kalau misalnya meditasi, dia untuk ngebangun mindfulness. Mungkin lo udah lihat video-videonya 1% soal mindfulness. Meditasi yang penting di situ, supaya lo nggak kebanyakan overthinking. Ngasih lo ketenangan juga, dan again, bisa membuat lo lebih fokus. Dan ya, dua hal tersebut kalau misalnya kedorong sama kerjaan lain suka kelupaan. Karena ya basically emang karena resultnya long term, jadi kadang-kadang lo harus maksa diri sendiri buat ngelakuinnya. Karena hasilnya nggak langsung kerasa. Jadi kalau lo pusing mau mulai dari mana, ambil aja morning routine gue. Bangun jam 5 pagi, udahnya meditasi, bisa pakai alat bantu, pakai aplikasi meditasi tertentu, udah banyak. Terus udahnya olahraga, pakai 7 minutes workout, ada juga aplikasinya, udahnya mandi air dingin, terus siap-siap buat kerja. Dan kelar, selesai. Oke, itu yang pertama. Yang kedua,
Sikapi kesendirian dengan baik. Well, oke. Lo emang lagi distancing, atau lebih parah lagi kayak gue, di karantina. Lo nggak bisa ketemu sama orang-orang tersayang dan ngerasa minim banget nih komunikasi sama teman-teman. Atau mungkin justru lo sebenarnya udah lama ngerasa kayak gini. Lo emang jarang keluar kamar, ngerasa nggak punya temen, dan emang basically ngerasa nggak cocok sama banyak orang. Well, yang perlu lo tahu, kesendirian itu adalah pisau dua arah. Bisa menguntungkan, tapi bisa jadi ngerugiin banget juga. Bisa menguntungkan karena lo punya waktu lebih banyak buat ngerjain hal-hal yang emang penting. Kayak yang tadi udah gue jelasin juga, lo bisa manfaatin waktu lo sendiri buat belajar hal yang ngedukung karir lo. Bisa buat dimanfaatin buat ngelakuin yang hal buat kesehatan lo, atau buat kemampuan kognitif lo. Wah, gila, banyak banget kemungkinannya. Tapi bisa jadi merugikan kalau lo salah menyikapinya. Yang ada lo malah ngerasa kesepian. Ngerasa kayak semua hidup lo ini you versus the world. Lo ngerasa sendiri. Dan oleh karena itu akhirnya lo merasa cemas. Dan pikiran lo jadinya kemana-mana apa sendirian. Mungkin lo mikir, kayaknya gue nggak ada temen aja deh makanya kesepian gini. Kayaknya emang gue nggak cocok deh sama orang-orang yang gue kenal. Apa dong yang harus gue lakukan? Dan lusinan pikiran negatif lainnya. Nah, kalau misalnya lo mengalami ini, berarti lo menyikapi kesendirian dengan kurang tepat. Lo berarti harus ikut kelas online menyendiri tanpa harus merasa sendiri dari 1%. Di online course ini, lo akan diajarin gimana caranya lo bisa menanggapi kesendirian supaya bisa jadi hal yang positif banget buat lo. Dipandu sama co-founder 1%, Rizky Andriawan, dan psikolog 1%, Fadilah Eriananda, lo akan diajarin dan diberi langkah-langkah gimana caranya lo bisa menyikapi kesendirian secara tepat. Mulai dari ngadepin pikiran-pikiran negatif yang muncul, sampai gimana caranya memanfaatkan kesendirian itu supaya lo bisa berkembang lebih cepat dibandingkan teman-teman lo. Lo juga akan dikasih worksheet dan psikotes supaya langkah-langkahnya bisa lo sesuaikan dengan keadaan dan kepribadian lo. Dan supaya lo bisa dapat semacam panduan buat menerapkan materi kelasnya di kehidupan sehari-hari. Jadi keluar dari kelas itu, lo dapat sebuah worksheet. Worksheet itu lo bisa bawa kemana-mana untuk jadi panduan lo untuk menerapkan apa yang ada di kelas tersebut sehari-hari. Slot kelas ini terbatas, dan lo bisa dapat tawaran khusus dengan mengakses link khusus di description box untuk mendaftar. So, buat lo ini akan jadi langkah awal yang tepat banget buat mengembangkan diri lebih baik. Apalagi di kondisi sekarang. Jadi langsung aja klik link di description atau di comment section. Nah, udah, iklannya itu doang. Ada 2 langkah lagi nih. Yang ketiga, latih otot-otot optimism. Dalam kondisi apapun, punya pikiran negatif yang berulang terus di otak bukan hal yang baik. Kita memikirkan ribuan hal setiap harinya, dan apa yang lo pikirkan akan berdampak ke perilaku dan mood lo. Kalau lo banyak mikir negatif, lo jadi orang yang pesimis, lo akan makin putus asa. Lo akan makin stres, dan lebih buruk lagi, orang di sekitar lo akan kedampak juga. Lo marah-marah pas meeting, lo sinis sama keluarga lo marah-marah sama pacar lo, dan lain-lain. Itu adalah hal yang untuk sekarang apalagi lo harus hindarin banget. Kondisi sekarang udah nggak enak. Lo nggak harus nambahin jadi lebih negatif lagi. Tapi kalau misalnya lo mikir positif, menjadi orang yang optimis, pikiran itulah yang akan membawa lo melewati semua keambiaran apapun di dalam hidup lo. Bahkan warga Venesia. Bahkan tawanan perang. Studinya Stephen Southwick dan Dennis Cherny selama 20 tahun mengenai tawanan perang dan korban perang Vietnam cukup jelas dalam menyimpulkan ini. Mereka semua pastinya melalui pengalaman luka fisik, penyiksaan, dan lusinan trauma. Apa yang membuat mereka bertahan? Optimisme. Resep utamanya apa? Resep utamanya adalah mulai dengan melihat hal yang baik dulu. Tapi harus tetap realistis tentang fakta dan situasi yang ada. Kalau misalnya dikalimatin, oke, sekarang gue masih sehat. Gue ada smartphone. Keluarga gue alhamdulillah sehat. Nah, apalagi yang masih berjalan baik di dalam hidup gue? Itulah mantranya, optimisme. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang kalau menurut gue paling penting, paling menarik. Anggap hidup itu sebagai sebuah permainan. Kalau misalnya lo pernah main The Sims, coba pandang hidup lo kayak The Sims. Terlaluan lo kalau misalnya lo nggak tahu The Sims. Kalau di The Sims kan gitu ya, biasanya ada challenge-nya yang lo bisa capai.
Kalau misalnya lo capai, lo dapat reward. Dan challenge lainnya bakalan muncul. Dan akan terus kayak gitu. Most of games konsepnya kayak gitu. Ada challenge, lo capai, dapat reward, ada challenge lain yang lebih sulit. Dan ternyata, penelitian menunjukkan bahwa memperlakukan kehidupan lo layaknya permainan, itu surprisingly sebuah langkah yang bagus banget. Dia bisa membawa orang untuk bertahan dari bencana. Bahkan nih, Shawn Achor, peneliti kebahagiaan sendiri, bilang kalau misalnya cara paling bagus untuk menghadapi stres adalah dengan melihat masalah sebagai tantangan. Jadi ya kayak The Sims sebenarnya. Contoh nih, karir lo mungkin terancam, atau mungkin lo nggak lulus SNMPTN. Ya itu masalah yang bisa dibilang cukup gede kalau menurut gue sendiri. Tapi lo bisa lihat itu sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah mission di game favorit lo, yang punya indikator pencapaian yang jelas. Karir lo terancam. Oke, misinya adalah update CV, upskilling, dan negosiasi sama bos lo. Lo gagal SNMPTN, gue nggak tahu namanya apa sekarang. Misinya adalah belajar buat UTBK kalau kayak gitu. Ketika sebuah permainan itu susah untuk dilakuin, anehnya kita nggak menyerah, kita akan tetap main. Itulah keunikan dari permainan. Dan mindset ini yang akan membawa lo ke tempat yang seharusnya bisa lo capai. Oke, itu 4 langkah-langkahnya. Itu aja yang bisa gue bagiin hari ini. Ingat, keadaan eksternal itu bisa bagus, bisa jelek. Tapi pada akhirnya, lo juga yang akan menentukan hidup lo akan seperti apa. Jadi, seize the opportunity and be the best version of yourself. Gue Vicky, see you in the next video.